Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kehendaknya kami dapat melanjutkan kembali episode ke-59 Kisah Perjalanan Ruhani Sang Prabu. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam bahasa di tayangan video channel ini. Tanggal 24 Juli 2010, di sini kami menceritakan fenomena spiritual yang dialami oleh Sang Prabu. Sepulang Sang Prabu dari Jakarta, tiba tengah malam pukul 02.30 pagi. Sang Prabu tidur. Dalam tidur, Sang Prabu bermimpi bertemu beberapa orang, di mana orang tersebut mencari keturunan dari salah seorang Nabiullah. Lantas Sang Prabu dibawa orang tersebut menemui seseorang. Sang Prabu diberi kalung berikut sebuah bandulnya sebagai tanda bahwa Sang Prabu adalah titik yang telah lama dicari dan ditunggu, serta dititipkan benda tersebut pada orang itu untuk diberikan pada seseorang yang dimaksud. Barang tersebut Sang Prabu terima dan dipakai. Kemudian Sang Prabu dibawa pergi kembali untuk menemui seseorang. Lalu terjadi dialog antara Sang Prabu dengan orang tersebut. Dalam dialog seputar masalah pencarian keturunan dari salah seorang Nabiullah, karena ada suatu benda yang harus disampaikan. Sang Prabu diminta untuk menunjukkan bukti bahwa diri Sang Prabu masih keturunan titik. Lantas baju saya buka, terlihatlah benda kalung yang melilit di leher Sang Prabu. Kemudian kedua orang tersebut menangis terharu karena selama ini yang dicari dan menjadi amanah dari Nabiullah tersebut telah bertemu. Begitu juga dengan Sang Prabu meneteskan air mata karena terharu, dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Sang Prabu dianugerahi hal seperti itu, yang selama ini Sang Prabu juga tidak mengira, mengetahui, dan menyadarinya. Di sini kami menjelaskan ini adalah fenomena spiritual secara rohani. Jadi semua yang diterima oleh Sang Prabu itu berbentuk nur, bukan berbentuk fisik. Dan fenomena ini adalah dialog perjalanan ruhani dari Sang Prabu. Dalam dialog ruhani ini ada beberapa yang masih kami rahasiakan atas petunjuk dari Sang Prabu. Kita melanjutkan kembali ke catatan selanjutnya. Tanggal 26 Juli 2010, Senin Kliwon, malam Selasa Legi, pukul 22.30 malam. Sang Prabu kedatangan Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu,
Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan berkata, Sinuhun Prabu, saya menghadap. Saya yang mengikuti Sinuhun pergi ke Jakarta. Sang Prabu menjawab, iya, terima kasih Kanjeng. Kanjeng Sunan Ampel berkata, cukup sekian. Sinuhun Prabu, wassalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, waalaikumsalam. Tanggal 26 Juli 2010, Selasa Legi, pukul 01.30 pagi, ketika Sang Prabu dan dua orang asuhan murid beliau berdiskusi dan memberikan tauziah, tiba-tiba ada tamu gaib yang datang. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu, waalaikumsalam. Tamu gaib Kanjeng Malaikat Rahmat berkata, saya menyampaikan salam hormat pada Sinuhun Prabu. Saya Malaikat Rahmat menghadap diutus Allah yang Maha Besar untuk memberi anugerah. Silakan diterima. Sang Prabu menjawab, iya, terima kasih Kanjeng, saya terima. Kanjeng Malaikat Rahmat berkata, terima kasih Sinuhun Prabu. Sebenarnya manusia di akhir zaman yang menjadi kekasih Allah yang Maha Agung diberi anugerah. Sang Prabu menjawab, iya, terima kasih Kanjeng. Dan saya juga berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Malaikat Rahmat berkata, cukup sekian kedatangan saya Sinuhun. Wassalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, waalaikumsalam. Pukul 02.00 pagi dengan tanggal yang sama, Sang Prabu kedatangan Malaikat Mikail. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu, waalaikumsalam. Kanjeng Malaikat Mikail berkata, saya makhluk Allah dari golongan malaikat. Nama saya Mikail, menghadap Sinuhun Prabu. Saya diperintahkan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk memberi rezeki pada Sinuhun Prabu. Silahkan diterima. Sang Prabu menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, terima kasih Kanjeng. Kanjeng Malaikat Mikail berkata, cukup sekian kedatangan saya, Sinuhun. Saya ingin melanjutkan perintah dari Allah untuk memberi rezeki kepada makhluknya. Wassalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu, waalaikumsalam. Tanggal 29 Juli 2010, Rabu Pahing, malam Senin Pon, pukul 02.30 pagi, pada suatu tengah malam, Sang Prabu SMS dengan teman yang ada di Jakarta. Berbagai hal yang dibahas termasuk tokoh pendiri Subud, dalam kurung, Susila Budi Dharma, tutup kurung. Saya sendiri baru mengenal Subud tahun 2010. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa saya menuju ke sana, kenal dengan beberapa tokoh Subud. Itu pun baru kulitnya, belum ajarannya. Namun ketika saya diberi buku karangan Bapak Muhammad Subuh, saya mengerti bahwa yang diajarkan pendiri Subud adalah ajaran batiniah atau spiritual dari ajaran salah
satu agama tertentu. Bahkan telah masuk pada lintas agama, karena yang diajarkan bukan syariat yang berkaitan dengan akal pikiran, akan tetapi jauh ke dalam keyakinan batiniah atau ruhani yang menggunakan secara yakin dalam kurung keyakinan sesuatu wujud gaib yang tidak bisa dilihat wujudnya melalui mata serta akal pikiran, namun akan terlihat nyata melalui mata batiniah atau kolbu. Malam itu saya ditemani Kanjeng Sunan Bonang dari Tuban, di mana besok saya ke Jakarta akan ditemani Kanjeng Sunan Bonang dan Kanjeng Sunan Ampel. Ada rencana saya mau ziarah ke makam pendiri Subud di Cipanas bersama rekan-rekan dari Subud. Sekonyong-konyong datang menemui saya sesosok makhluk ditemani dua sosok gaib dari bangsa malaikat mengucapkan salam. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu, Waalaikumsalam. Tamu gaib berkata, "Siapa yang?" tanya saya. "Perkenalkan, nama saya Muhammad Subuh, pendiri Subud. Syukur alhamdulillah saya diizinkan Allah keluar untuk dapat bertemu dengan hamba Allah yang diutus sebagai calon titik-titik yang mengajarkan tauhid, akidah, dan akhlak. Saya terharu dan berterima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa. Malam ini dapat dipertemukan dengan Sinuhun Prabu." Sang Prabu menjawab, "Saya juga tidak mengira bahwa malam ini dipertemukan dengan Pak Muhammad Subuh. Semua itu karena izin dan ridhonya Allah Sang Maha Kuasa." Tamu gaib Bapak Muhammad Subuh berkata, "Sinuhun, memang saya mendapat amanah dari Allah, tetapi sebagai pembuka jalan. Maka dari itu saya mendirikan Subud untuk menyongsong pemimpin yang akan datang. Saya minta Sinuhun Prabu ikut membimbing Subud yang sudah menjadi asuhan saya. Kalau ada waktu, datanglah ke tempat saya di Cipanas. Dalam kurung, pusara, tutup kurung. Saya menunggu Sinuhun." Sang Prabu menjawab, "Iya, Bapak Muhammad Subuh. Saya kalau berada di Jakarta akan mampir ke tempat Bapak." Tamu gaib Bapak Muhammad Subuh berkata, "Sampai di sini dulu saya datang. Sekali lagi saya amat bersyukur pada Allah dapat dipertemukan dengan Sinuhun Prabu malam ini. Wassalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Terima kasih yang telah menonton video channel ini. Insya Allah kami akan melanjutkan ke episode berikutnya. Saya tutup dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.